Ini menjadi satu wasilah Allah Subhanahu wa taala menggugurkan semua dosa-dosa kita. Karena Nabi menjelaskan orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai kepada ikan yang ada di dasar lautan, banyak apa tidak kira-kira? Semua meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dosa kita kan banyak, betul tidak? Ya Allah, jadi asbab kita duduk di majelis ilmu, ya, pokoknya yang duduk aja, mau yang dengerin nggak dengerin, yang serius, yang ngantuk nggak peduli. Ya, kalaupun masalah kepahaman itu bonusnya, ya, bonusnya. Tapi duduknya orang di majelis ilmu dengan niat dia ingin menuntut ilmu, maka bagaimana seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, maka semua memintakan kepada Allah ampunan atas dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah gugurkan kita dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari akhir kita semua kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini saya akan membacakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Bersabda bahwa ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang telah akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan naungan dari Allah. Hari di mana saat itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan yang dimaksud? Yaumul akhir di mahsyar. Nanti semua kita akan melewati. Kita semua akan melewati tempat itu. Kita sama-sama akan melewati. Nah, hari ini kita mati, belum ya. Tadi mati pas lagi latihan yang sebentar. Sekarang kita hidup, besok mati beneran. Kita hidup nanti di alam barzakh. Ayatnya tadi saya bacakan ketika mati, akhir dibangkitkan lagi. Kapan? Saat ini kita mati, besok dibangkitkan di alam barzakh. Summa yumitukum, dimatikan lagi, kemudian nanti pada hari kiamat summa yuhyikum, dan dihidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian pada akhirnya akan dikumpulkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Saat kita akan dikembalikan kepada Allah, maka kita akan melewati satu tempat yang amat luas, namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu merupakan tempat yang amat luas, yang bagaimana saat itu keadaan manusia semua dalam keadaan gelisah, dalam keadaan takut. Mau apapun profesinya, semua akan mengalami ketegangan, ketakutan. Dan bahkan bagaimana gambaran ketakutan orang di mahsyar itu bisa kita lihat di beberapa
wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yasyarun nas yaumal qiyamah ufatan, muratan, udalan." Di hari kiamat manusia nanti akan dikumpulkan kata Nabi dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki. Bapak hari ini datang ke masjid pakai sendal apa kagak? Pakai sendal apa kagak? Sama nggak mereka? Lain. Ada yang baju, ada yang kaki, yang pakai begini. Ada mereka yang masih pakai meja. Sendal yang paling mahal, paling kuat. Semua menggunakan sendal yang berbeda-beda. Ini untuk apa? Dapat kita ketahui ternyata nafsu kita memang beda-beda. Selera kita beda. Di dunia kita pakai sendal, boleh kita milih. Pengen yang nyaman, saya mohon apa mereknya ini. Pengen yang lebih bagus, yang lebih kuat, mereknya ini. Dengan ada tidak cuma menggunakan, tidak menggunakan alas kaki, tapi auratan dalam keadaan bertelanjang, nggak pakai baju. Perempuan nggak pakai baju, dalam mantek aja pak. Perempuan ya dalaman mungkin antara yang ada yang pengen nanya begitu? Kayaknya ada dalam hati, tapi orang nggak berani, malu untuk nanya. Auratan dalam keadaan bertelanjang. Aurat itu telanjang yang harus ditutupi. Itu auratmu, rambut itu aurat. Telanjang, auratan dalam keadaan telanjang. Tapi yang dimaksud telanjang apa? Semua tanpa ada satu helai pun benang yang menutupi tubuh. Orang yang umur saja Pak. Dalam keadaan awalnya gimana nasibnya? Awalnya sudah sebelum berangkat bagaimana bisa menyampaikan nanti kita pas mulai niat bagaimana kita menggunakan air minum, tidak menggunakan apa-apa, karena dalam pun kata yang kita bayangkan perempuan juga telanjang semua kumpul. Kelihatan. Waduh. Ternyata pertanyaan di antara bapak-bapak ini diwakili oleh siapa? Istri Rasulullah yang bernama Aisyah. Tadi teruskan dulu. Uratan dalam keadaan telanjang, ya. Wuzalan dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi Nabi tidak berkhitan. Tidak pakai sendal, telanjang bulat, tidak berkhitan. Qalat, maka berkata siapa Aisyah, qultu ya Rasulullah, ya, ar-rijalu wan nisa yang duru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, jika demikian berarti laki-laki bisa melihat perempuan dong, perempuan bisa melihat laki-laki dong gitu. Apa jawaban Nabi? Faqala al-amru asyaddu, ya. Keadaan saat itu, urusan saat itu lebih dahsyat kata Nabi, sehingga mereka tidak sempat memikirkan hal itu. Emang benar bisa ngelihat, tapi nggak terpikir, nggak terbesit dalam pikiran kita mau ngakur-ngakurin. Nggak ada. Kenapa? Karena saat itu merupakan saat dimana urusan itu sangat-sangat amat luar biasa. Al-amru asyaddu, perkara yang amat dahsyat kata Nabi saat itu keadaannya. Jangan berbicara masalah mahsyar. Beberapa hari yang lalu saya kan lihat TV Pak, itu masih mengulas kejadian masalah peristiwa tsunami 20 tahun yang lalu, apa 10 tahun yang lalu kurang lebih. 20 ya, 20 tahun yang lalu lah kalau tak salah itu. Ya,
subhanallah, saya mendengar itu ada seorang wanita yang selamat saat itu, ya, dalam dahsyatnya tsunami. Beliau mengatakan begini, sebelum kejadian saya itu melihat dari kejauhan itu tinggi ombak itu hampir sepohon kelapa. Perempuan itu bersaksi ketika ditanya oleh tim itu. Lalu bagaimana dia pun ketika melihat lari, dia bawa anaknya, ya, dia bawa anak, ya, dan juga dengan suaminya itu. Dia saat dalam keadaan jalan, mobil itu ada yang dari timur ke barat, barat ke timur, ke utara, selatan ke utara. Jadi begini, di sini dia takut ke sini, dari sini takut begini. Itu kebayang. Jadi nggak jelas orang itu. Karena apa? Memang dikelilingi oleh lautan. Akhirnya dalam keadaan panik, dia numpang, ada mobil mobil pick up itu. Dia numpang, lalu bagaimana? Dia naiklah. Si ibu ini dinaikkan di depan dan si bapaknya di belakang deh itu. Di belakang sama anaknya itu. Dan dia melihat itu beberapa orang, ya, yang sedang bawa anak itu tiba-tiba karena riuhnya terpisah bilang. Dan dia melihat anak yang terpisah itu terlindas oleh motor dan orang ada yang peduli. Kemudian dia lihat lagi, bukan hanya motor, dia terlindas oleh kendaraan anak itu dan orang ada yang peduli. Tiba-tiba dia bilang apa? Datanglah air dan dia nggak paham, mungkin pingsan. Tiba-tiba dia sudah berada di atas dia itu kayak di pohon kelapa di atas itu begitu, Pak. Jadi orang-orang itu udah hanyut kemana, itu nyempil di pohon kelapa, di ujung pohon kelapa. Yang dia ingat cuma satu, ketika air datang itu bagaimana dia melihat di belakang itu anak perempuan dan sore itu laut itu gelap. Ini kita bisa bayangkan dalam keadaan seperti itu, paniknya orang luar biasa. Kalau orang kelindes saja nggak peduli, apalagi nanti masyarakat. Kata Nabi, al-amru asyad, urusan saat itu sangat dahsyat sehingga tidak terpikir oleh manusia untuk melihat sekelilingnya. Ya Allah, seandainya keadaan itu dapat kita praktekkan, Pak, di kehidupan dunia, selamat kita. Bagaimana? Tidak sibuk dengan urusan orang lain, tidak sibuk mencari aib orang lain, tapi fokus sibuk terhadap kekurangan diri sendiri. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, itulah gambaran masyarakat. Lalu yang kedua, Rasulullah SAW masih menjelaskan tentang keadaan masyar itu lewat hadis yang datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamah ala thalathati asnafin. Di hari kiamat nanti, di mahsyar nanti, manusia akan dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kita nggak tahu yang mana kelompok kita, ya. Raqibina, yang pertama ada kelompok yang mereka itu menunggangi kendaraan. Nah, jadi menggunakan kendaraan. Vario, Ustaz, Nmax, bukan. Wallahu a'lam seperti apa. Itu kendaraan. Raqibina. Wa masyina, ada yang kedua itu menggunakan apa? Jalan kaki. Wa ala wujuhihim, dan yang ketiga kelompok yang berjalan menggunakan alas wajah-wajah mereka. Jadi yang pakai kendaraan, yang jalan kaki, yang ada jalannya menggunakan wajah yang menjadi alas. Lalu bertanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim, bagaimana mereka bisa berjalan menggunakan wajah-wajah mereka, wahai Rasul? Qala, maka Rasulullah pun menjawab, innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadarun ala ayyamshuhum ala wujuhihim. Yang menjadikan kalian bisa berjalan menggunakan kaki itu kan atas ketentuan Allah, kehendak Allah. Maka Allah pun berkehendak kalau kalian bisa berjalan menggunakan wajah-wajah kalian. Sekarang kan kita jalan menggunakan kaki, Pak, ya.
Atas kehendak siapa? Allah. Allah ciptakan kita. Lalu bagaimana dengan fungsi tangan kaki kita? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaki kita sebagai fungsi untuk berjalan. Namun kan tidak semua makhluk demikian. Ada juga Allah yang menjadikan fungsi tangan dan kaki untuk berjalan. Mana contohnya? Kebo. Tapi kalau kebo punya tangan nggak, Pak? Halo, ini pertanyaan saya belum tahu nih. Kebo punya kaki tidak? Kebo punya tangan tidak? Hah? Nggak ada. Tapi bisa makan ya? Berarti kalau manusia Allah jadikan manusia itu tangan untuk makan. Berarti kebo nggak dijadikan, nggak ditentukan tangannya untuk makan, kan gitu. Ada juga kan yang orang itu menggunakan jalan itu dengan menggunakan perut misalnya. Ada nggak, Pak? Ya, itu PR buat Bapak. Ini binatang apa yang kalau jalan itu menggunakan perut? Nggak usah dijawab sekarang. Saya ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan organ, Allah menentukan fungsinya yang berbeda-beda. Monyet punya tangan nggak? Monyet punya tangan, punya kaki, punya. Monyet kalau jalan kaki doang apa tangan juga? Nah itu berarti tangannya juga difungsikan buat jalan. Ya. Orang hutan, Pak ya, punya tangan kan, tapi juga dijadikan sebagai fungsi wajah jalan. Maka ketika sahabat bertanya, kata sahabat begini, wahai Rasulullah, bagaimana kaifa yamshuna ala wujuhim, bagaimana mereka berjalan dengan menggunakan wajah-wajah mereka? Nabi mah gampang. Innal ladina amshahum ala aqdamihim qadiran. Allah yang menjadikan, Allah yang menentukan ya manusia itu berjalan dengan kakinya. Allah yang menentukan. Dan Allah pun bisa berkuasa menjadikan orang berjalan dengan menggunakan wajah-wajahnya. Berarti nanti ada orang, Pak, kelompok yang berjalan itu dengan menggunakan alas wajah. Tapi beda dengan orang jalan kaki. Jalan kaki kan begini, Pak. Tuh, gitu, Pak ya. Tapi kalau menggunakan wajah itu bukan begini, Pak, tapi diseret. Bukan wajahnya mencok-mencok, tuk, bukan, tapi tuk. Kayak begini nih. Ada kan orang yang jalannya suka diseret tuh kalau jalan. Mana contohnya punya sendal, sepatu baru gitu kan. Kenalan sama temennya, srek gitu. Ada kayak gitu. Atau yang lebih jelas gini deh, kalau kita kondangan ke satu tempat, di tempat itu ternyata tanahnya itu bibel, Pak. Lengket. Terus sendal kita, sepatu kita itu sampai tebel loh. Kan risih kita tuh. Maka kalau ketemu aspal, kalau ketemu jalan biasanya itu kita suka serok gitu ya. Serok, bener nggak, Pak? Ada yang pernah ngalamin gitu, Pak? Iya, pengalaman saya tahu ini. Ini pemain semua ya. Ya, serok tuh nanti ada orang yang ketika berjalan menggunakan wajahnya gitu, Pak. Entah kita masuk kelompok yang mana. Apakah yang berjalan kaki, berkendara, atau yang menggunakan alas wajah? Berharap sih yang kendaraan, Pak ya. Berharap kita yang pakai kendaraan nggak apa-apa, maksa mau kok boleh. Ya. Yang ketiga, Rasulullah menjelaskan tentang kedahsyatan bagaimana tentang keadaan mahsyar saat itu lewat hadis yang selanjutnya an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tada'u syamsa yaumal qiyamah minal khulqi hatta takunu minhum kamiqdari milin. Rasulullah bersabda, pada hari itu kiamat, pada hari kiamat hari itu matahari didekatkan dengan kepala makhluk itu hingga jaraknya 1 mil. Matahari, Pak, dengan kepala kita itu jaraknya 1 mil. Ada yang tahu nggak, Pak, 1 mil itu berapa kilometer sih, Pak? Halo? Kalau saya salah betulkan. Kalau nggak salah itu 1,6 kilometer. Nggak sampai 2 kilo. Kalau nggak salah, tolong benarkan. 1,6
1,6 kilometer. Anggaplah 2 kilo. Kalau 2 kilo dari sini kemana kira-kira? Halo? Dari Tambun, sini ke Tambun. Anggap ini Pak, anggap ini Al-Isra. Ini Tambun, 2 kilo ya. Nanti begini Pak posisi. Ini matahari, ini kita. Tuh, dekatnya kayak begitu. Gimana Ustadz gambaran di sana? Jangan berbicara gambaran di sana. Sekarang kita gambaran di dunia dulu. Bapak coba sekali waktu di musim panas kemarau, jam 12 siang buka baju Pak. Bapak lari pagi di jalan perempatan ke Puri Cendana, jam 12 tepat. Jalan kaki bagaimana Pak? Nggak usah pakai baju, kan nanti telanjang Pak. Nggak usah pakai baju. Wah, kebayang. Atau takutnya kalau saya buka baju jalan di Puri tadi bilang orang PA Ustadz. Misalnya di pinggir pantai dah, kan kerenan gitu Pak. Buka baju tuh jam 12 siang, jalan di pinggir pantai pas jam 12. Bagaimana perasaan? Wah, kebayang. Atau Pak, kita yang sudah ke Haromain itu kan ada yang ketika haji itu kan lewat Riyadh Pak. Lewat Riyadh. Dari Riyadh itu Pak ke Madinah kan jaraknya lebih dari 7 jam kita naik perjalanan Pak, menggunakan bus melewati tol. Kanan kiri itu Pak saya lihat nggak ada bangunan. Selama 6 jam saya saat itu berada, tidak satu pun saya melihat ada manusia yang jalan. Ini yang saya alami. Apa yang ada? Gurun sejauh mata memandang, pasir, bebatuan, cuma itu yang dilihat. Saya berpikir, ya Allah, ini panasnya kayak gimana? Sampai saya tuh menghayal, seandainya tiba-tiba saya ditaruh di tengah gurun tuh, mungkin nunggu waktu beberapa menit mati saya. Panasnya, saking panasnya. Di dunia itu Pak, yang padahal jarak matahari dengan bumi ini, ada yang tahu nggak berapa jaraknya? Pak, ada yang tahu nggak jarak matahari dengan bumi? Nggak ada yang tahu, sama saya nggak tahu. Anggaplah misalnya jutaan mil, Pak ya, jutaan mil jaraknya, anggap nih, ya, ratusan juta mil misalnya. Ya Allah, ini masih kita merasakan panas luar biasa. Itu pun masih ada namanya ozon, lapisan yang menyaring sinar matahari ke bumi. Seandainya tidak menggunakan ozon, tidak lapisan ozon Pak, lah bumi ini bisa terbakar hangus. Tuh yang jutaan mil menggunakan lapisan ozon. Besok cuma 1 mil nggak pakai lapisan ozon. Bayangkan bagaimana rasa panas yang akan dirasakan oleh makhluk saat itu. Maka pantas Nabi menjelaskan ya dalam masih hadisnya bagaimana Rasulullah menjelaskan bagaimana fayakunun nas ala qadara a'malihim fil araq. Maka manusia saat itu merasakan panasnya itu sesuai dengan kadar-kadar amal yang mereka lakukan saat di dunia. Jadi nanti manusia itu akan berkeringat Pak. Banyak atau tidaknya keringat itu sesuai dengan amal-amal yang dilakukan saat di dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bai wa minhum man yakunu ila rukbatai. Maka ada kelompok nanti di mahsyar itu orang-orang yang merasakan kepanasan Pak, sampai bercucuran keringatnya, sampai keringatnya itu bagaimana Pak, semata kaki kata Nabi. Faminhum man yakunu ila rukbatai, sampai keringatnya itu menutupi mata kaki. Wa minhum man yakunu ila yang tadi ila ka'batai, sampai kemudian mata kaki. Bahkan ada juga yang merasakan panas luar biasa, dia bercucuran keringatnya sampai selutut kata Nabi, ila rukbatai. Wa minhum man yakunu ila halwani, bahkan ada juga yang mereka merasakan panas luar biasa sampai keringatnya itu sampai sepinggang. Wa minhum malibuhumul araqi ilzama, bahkan ada yang mereka merasakan kepanasan luar biasa sampai keringat itu bagaimana sampai memenuhi mulutnya.
Wa asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi, dan Rasulullah pun memberikan sebuah isyarat dengan tangannya seperti ini. Kata Nabi, nanti ada yang semata kaki, ada yang serutut, ada yang sepinggang, bahkan ada yang semulut. Itulah keadaan ya mahsyar yang nanti akan dilewati oleh seluruh makhluk manusia. Dan di saat itulah kemudian kita butuh dengan yang namanya naungan. Kita butuh dengan perlindungan, pertolongan. Siapa yang bisa mendapat, siapa yang bisa memberikan pertolongan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang akan mendapatkan pertolongan itu? Nah, Nabi menjelaskan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungannya, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya dari Allah SWT. Siapa yang pertama? Imamun adilun. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin. Mana pemimpin itu? Ya, presiden, camat, bupati, ya, siapa lagi? RW. Ada nggak PRT? PRT hadir nggak sekarang? Halo, ada PRT nggak di sini? Hadir nggak? Ikut ngaji nggak PRT? Hah? Oh, lagi rapat, nggak apa-apa. Lagi rapat. Pak RW mana? Pak RW ada nggak? Lagi rapat juga sama. Ya, nggak apa-apa. Doain mudah-mudahan rapatnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Pemimpin yang adil. Yang kedua siapa? Wasyabun nasya'i bi ibadatillah. Yang kedua itu siapa? Pemuda yang tumbuh dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemuda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Bagaimana berusaha untuk memakmurkan masjid? Pengen sholat masjid jamaah, ingat masjid mulu tuh, ingat waktu sholat. Bukan cuma itu Pak ya, ada hal yang tidak yang kurang rapi di masjid, dia rapikan. Apa sih kekurangan masjid ini, dia berusaha untuk ya sempurnakan. Contoh misalnya jam udah mati, buru-buru dia batuin. Kan ada saya kadang-kadang di masjid Pak ceramah, perasaan saya udah lama tapi kok baru 5 menit ingatnya mati itu jamnya. Ada yang seminggu belum diganti. Siapa? Warujulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Bukan cuma melaksanakan sholat di masjid, tapi mau menghadiri majelis-majelis taklim, menghadiri pengajian yang dilaksanakan di masjid. Kalau ada agenda-agenda, ya pokoknya di masjid, oh dia mau. Termasuk mau membangun masjid ya. Berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang ada di masjid, itu termasuk kategorinya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Mana contohnya gampang kan? Ini kita kan ketemuan ini. Karena apa? Karena kita sama-sama sholat, melaksanakan sholat perintah dari Allah. Berarti kita ketemu ini karena Allah. Wa rajulun da'atu imra'atan dzati mansabin wa jimalin faqala inni akhafullah. Yang kelima itu siapa? Seseorang laki-laki, seorang lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan untuk berzina, lalu dia berkata, inni akhafullah, aku ini takut kepada Allah. Seseorang digoda oleh perempuan cakep, punya kedudukan, banyak harta, buat zina, dia mengatakan saya takut. Mungkin kalau yang ngajak nenek-nenek mah kita bisa nolak Pak. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfa hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yamini. Yang keenam siapa? Seseorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi
sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disediakan oleh tangan kanannya. Jadi orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Yang dimaksud itu bagaimana? Ya, dia ngumpet lah, nggak mau orang lain tahu kalau dia bersedekah. Ikhlas. Yang ketujuh siapa? Warajulun dzakarullah khalian fafadat aina. Yang ketujuh itu siapa? Seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi sehingga matanya berlinang air mata. Ini Pak, 7 kelompok, 7 golongan yang nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya simpulkan itu, ya, gambaran keadaan manusia di mahsyar nanti, yang pertama telanjang dan tidak beralas kaki. Semua manusia dikumpulkan tanpa pakaian dan tidak berkhitan. Namun mereka tidak saling memerhatikan karena kedahsyatan hal tersebut. Yang kedua, dari kesimpulan hadis ini bahwa mereka nanti manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada yang kelompok yang menggunakan kendaraan, ada yang menggunakan jalan kaki, dan juga ada yang menggunakan apa yang diseret, ya, wajahnya. Dan semua itu pun akan disesuaikan dengan kadar amal-amal semasa hidup. Dan bahkan bagaimana tenggelam dalam keringat, ya, di mahsyar itu, di hari kiamat. Matahari didekatkan kepada manusia dan manusia itu akan berkeringat sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan saat itu. Dan disitulah kemudian kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan memberikan pertolongan. Siapa yang diberikan pertolongan? 7. 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang bertemu berpisah di jalan Allah. Yang kelima, lelaki yang diajak oleh wanita yang cantik, yang punya kedudukan tapi menolak. Dia mengatakan saya takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah, ya, dengan tangan kanannya, dan tangan kiri ini tidak melihat apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi hingga orang ini kemudian meneteskan air mata. Jamaah yang mudah berrahmat Allah SWT. Lalu bagaimana karakter pemimpin yang adil? Seperti apa sih pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah? Modelnya kayak gimana? Terus seperti apa seseorang yang hatinya dalam masjid, bagian ciri-cirinya? Mana contoh orang yang saling mencintai karena Allah, yang bertemu dan berpisah di jalan Allah, ya. Seperti apa juga orang yang bersedekah, yang tangan kanannya dia sedekah, tangan kirinya tidak melihat. Dan bagaimana sih contoh orang-orang yang berdiam diri di satu tempat lalu dia meneteskan air mata mengingat Allah Subhanahu